Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qurratul Amani, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 1 Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 3 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi pelaksanaan pengurusan jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dan dapat menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa hari ini, semua apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, silakan lihat kerapian lokalnya terlebih dahulu. Apakah mejanya sudah lurus atau bagaimana? Nah, ini perbaiki sedikit. Luruskan dikit. Ya, ada bisa? Ya. Nah. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, ada yang membaca ayat suci Al-Qur'an. Nah, sekarang giliran siapa? Ya, silakan Vanessa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul azim. Berselindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, untuk selanjutnya, Ibu cek kehadiran kita pada hari ini. Ya, Ibu absen terlebih dahulu. Agestu, Aisyah, Alia, Dea, Dani, Dina, Dini, Elsie, Fadlan, Farel, Latifa, Maini, Melani, Mini, Nazwa, Nisa, Nurfariania, Rima, Salsabila, Sheren, Saripah Aini, Syifa, Taufik, Tessa, Vanessa. Oke, alhamdulillah kita hadir semuanya ya. Nah, terus selanjutnya, nah untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita, maka kita akan bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, rasa nasionalisme harus tertanam dalam diri kita. Jangan sampai hanya hafal lagu-lagu yang bertemakan tentang cinta-cinta saja. Ya, Yud, tadi rasa nasionalisme ya. Bu yakin rasa agama kita juga tinggi, dan di antara kita mungkin sudah ada yang menjadi hafiz Al-Quran. Ya, untuk selanjutnya kita akan membacakan ayat pendek. Ayat yang akan kita bacakan adalah surat Al-Kafirun. Bisa? Ya, silahkan dipimpin oleh ketua terlebih dahulu, nanti disambung dengan bersama-sama.
yang namanya kitab suci. Ya, karena kita umat Islam, kitab suci kita adalah Al-Qur'an. Harapan Ibu setiap kita ada membaca Al-Qur'an di rumah. Ya, tidak dicukupkan hanya di sekolah saja. Ya. Dan sekarang perhatikan video motivasi berikut ini. Baiklah, kata motivasi yang kita dapatkan dari video tersebut adalah kegagalan adalah guru terbaik bagimu, maka belajarlah darinya. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawabannya. Berarti setiap kegagalan yang kita dapatkan, jangan mudah untuk putus asa. Karena dari kegagalan yang kita dapatkan itu bisa kita belajar darinya, berusaha untuk tidak gagal untuk selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini kepada titik permasalahan, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Sebelumnya kita sudah menerima rapor semuanya? Sudah. Bagaimana nilainya anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Ada yang baik, ada yang tidak. Ya, harapan Ibu bagi yang baik jangan merasa sombong, berusaha untuk lebih meningkatkannya. Bagi yang belum, berusaha untuk memperbaikinya. Pasti bisa. Tergantung kepada diri kita masing-masing. Kita ini tidak ada yang bodoh, nak. Kita semuanya punya, memang manusia itu keunggulannya adalah dikasih akal pikiran. Nah, sebelumnya pada semester yang lalu kita telah membahas tentang menghormati guru. Kira-kira siapa yang masih ingat materi tentang menghormati guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Aisyah Putri Pratama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Guru, yaitu apa saja materi yang kita pelajari pada bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya kita belajar tentang cara menghormati dan patuh kepada guru. Ayat yang menjelaskannya yaitu terdapat dalam surah Al-Fatir ayat 38 yang memiliki arti, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak yang ada di bermacam-macam warnanya serta jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dan berikut beberapa cara berbakti kepada guru. Banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai seorang siswa dalam berakhlak kepada guru. Di antaranya yaitu 1. Menghormati dan memuliakan serta mengikuti nasihat yang diberikan oleh guru kepada kita semua. Yang selanjutnya yaitu mengamalkan ilmu dan membagikannya kepada orang lain agar bermanfaat bagi kita semua. Yang ketiga yaitu tidak melawan, menipu serta membuka rahasia guru tersebut. Yang keempat yaitu memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Selanjutnya, murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal dengan baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, serta berwibawa dan memiliki sifat yang berkasih dan sayang. Yang nomor 6 yaitu murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormatinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Masih ada tambahan? Ya, silakan Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Ninaldi akan menambah pernyataan Aisyah tadi, yaitu di antara hikmah berbakti kepada guru adalah yang pertama mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, sebab hormat kepada guru adalah termasuk perilaku yang terpuji. Yang kedua, dimudahkan jalannya
dalam mendapatkan ilmu serta dibuka jalan pikirannya agar mudah memahami ilmu tersebut. Yang ketiga yaitu ilmu yang didapat dari guru akan menjadi berkah dalam kehidupannya sehingga banyak kebaikan yang muncul darinya. Yang keempat, terhindar dari dosa dan perasaan bersalah, menyesal dan sebagainya karena tidak hormat kepada guru. Yang kelima, mendapatkan kecintaan dan kasih sayang dari guru. Yang keenam, mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di mata manusia, sebab mereka yang hormat kepada guru tentu saja baik budinya. Ya, itu materi kita pada semester sebelumnya. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Tujuan kita mempelajarinya adalah yang pertama, setelah mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menelaah tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar. Setelah melakukan literasi bahan ajar digital, peserta didik dapat menelaah tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar. Setelah melaksanakan pembelajaran melalui model problem based learning, peserta didik dapat membuktikan tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar. Setelah melakukan literasi bahan ajar digital, peserta didik dapat diharapkan dapat membuktikan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar. Jadi tujuan akhir dari kita mempelajari dari penyelenggaraan jenazah ini, kita dapat melaksanakan yang namanya kewajiban kita terhadap jenazah, terutama terhadap jenazah keluarga kita. Ya, nanti ada yang meninggal di tempat kita, kita bisa memandikan, bisa mengafani, bisa menyalatkan, bisa menguburkannya. Yang paling dari yang 4 yang paling banyak dikerjakan orang adalah yang tidak ada batasnya adalah mengerjakan sholatnya atau menyelenggarakan sholat bagi jenazah. Nah, itu tujuan dari kita mempelajari penyelenggaraan jenazah ini. Nah, untuk materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah sebelum kita melangkah kepada penyelenggaraannya. Ya, itu masalah usia dan kematian. Ya, usia dan kematian. Untuk mengukur pemahaman Ananda semua dalam materi tentang penyelenggaraan jenazah, maka sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu adakan yang namanya pretest. Nah, pretestnya Ibu lakukan dengan cara di Google Drive, di Google Form ya. Silakan keluarkan HP-nya, Ibu kirimkan linknya di WA grupnya, ya. Kalau masing-masing pula Ibu kirim susah, makanya Ibu kirim aja di WA grup. Dah? Sudah ada kelihatan? Udah, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu selama 12 menit. Udah? Di sini Ibu lihat masih banyak yang belum paham tentang materi penyelenggaraan jenazah. Mudah-mudahan setelah kita mempelajarinya pada hari ini mendapatkan ilmu yang baru dan dapat menjawab pertanyaan selanjutnya dan bisa melaksanakannya dalam ujian nanti ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti dan silakan perhatikan video berikut ini. Tak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali kematian. Tak ada yang lebih dekat dari apapun kecuali kematian. Kematian adalah hal yang tidak bisa ditolak setiap manusia. Tak ada siapapun jua yang tahu kapan ajal datang menjemput. Bisa dalam kondisi sehat, bahagia, atau bahkan sedang mendekatkan diri kepada Tuhan,
malaikat maut akan selalu mengikutimu. Beberapa kejadian berikut ini akan menyadarkan kita bahwa malaikat maut bisa menjemput siapa saja dalam kondisi apapun tanpa pandang usia, status, serta jenis kelamin. Awas, dia selalu mengikutimu. Ini putus nyawa. Dalam acara peragaan busana, model terjatuh sudah biasa karena masalah sepatu atau terselip gaun panjang. Video berikut menunjukkan seorang model pria penuh percaya diri berjalan di atas catwalk. Ketika hendak kembali ke arah backstage, tiba-tiba Thalys Soares memperlihatkan gestur tubuh yang aneh. Ia oleng dan jatuh tersungkur ke arah depan. Awalnya para penonton mengira jatuhnya Soares merupakan bagian dari show. Namun kepanikan terasa ketika mulut Soares terlihat mengeluarkan busa. Petugas medis bergegas memberikan pertolongan pertama sebelum ia dilarikan ke rumah sakit. Tapi seperti yang malaikat maut tak menunjukkan belas kasih karena pada akhirnya nyawa Soares tidak tertolong. Soares merupakan sosok yang sangat menjaga kesehatannya. Ia menerapkan pola makan sehat dan rajin berolahraga setiap hari. Penyebab kematian Soares masih belum diketahui. Diduga ia memiliki kelainan bawaan yang tidak terdiagnosa sejak lahir. Ketika sedang beribadah sekalipun, tak berarti sang maut akan segan untuk menjemput. Terekam detik-detik seorang imam Masjid Raya Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan tiba-tiba ambruk ketika sedang memimpin sholat. Dalam sujud terakhirnya, beliau nampak tak sanggup berdiri dan hanya duduk di sisi mimbar sampai akhirnya terkapar di lantai. Sontak jamaah paling depan bergegas menolong dan setelah dilarikan ke rumah sakit, beliau dinyatakan meninggal dunia. Dari penayangan video tadi dan PowerPoint yang Ibu tayangkan sebelumnya, dapat kita amati ya. Nah, pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apa dalil tentang kematian? Ya, silakan Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Putri akan membacakan dalil tentang kematian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Bahwa Allah menegaskan setiap yang bernyawa pasti akan mati dan tidak ada nada yang tepat menghalanginya. Setelah kematian tersebut, kita akan bertanggung jawab apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Ya, berarti dalam surat terdapat dalam surat Al-Imran ayat 185. Ali Imran ayat 185. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana kematian itu datang kepada kita? Ya, silakan Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mini Yeldi akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu bagaimana kematian akan datang kepada kita.
bahwa tidak ada yang pasti dalam dunia ini selain kematian. Tidak ada yang dekat dari apapun kecuali kematian. Kematian tidak dapat ditolak oleh setiap makhluk. Tidak akan ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan menjemput. Baik dalam keadaan bahagia, sehat, sedih, ataupun sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Malaikat maut akan selalu mengikuti kita. Malaikat maut akan mendatangi kita tanpa pandang usia, status, pangkat, maupun jenis kelamin. Ya, yang pasti kematian akan datang menjemput kita. Kapan, di mana, dan dalam keadaan apa tidak akan pernah kita mengetahuinya. Dan tidak bisa pula diundur untuk kedatangannya. Diundang juga tidak bisa. Diminta-minta untuk mati juga tidak bisa. Ada orang yang bunuh diri tapi tidak mati. Tujuan Allah mungkin bagi orang yang tidak mati setelah bunuh diri adalah membuka pintu tobat. Mudah-mudahan orang tersebut masih mau kembali ke jalan Allah. Oke, untuk merilekkan suasana, Ibu kasih hiburan ya. Sudah pernah bertepuk-tepuk? Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes, neraka, no. Oke, untuk selanjutnya kita akan kerja kelompok. Silahkan susun kelompoknya sesuai yang telah Ibu bagi sebelum kita memulai pelajaran tadi. Ya, silahkan kelompok 1, 2, dan 2, 3, dan 4. Untuk pembahasannya, kelompok 1 dan 2 sama-sama membahas tentang dalil kematian. Nah, kelompok 1 dengan kelompok 2 sama-sama membahas tentang dalil kematian. Kelompok 3 dengan kelompok 4 sama-sama membahas tentang kewajiban umat Islam terhadap umat Islam lainnya. Udah? Bisa dipahami pembagian kelompoknya? Udah? Ya, silakan kelompok 1 dan 2 tentang dalil masalah kematian, kelompok 3 dan 4 tentang kewajiban seorang umat Islam terhadap umat Islam lainnya. Baik, waktu yang telah Ibu berikan setelah selesai, ini waktunya untuk kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Nah, ya kita mulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Oke, selanjutnya karena kelompok 1 dan kelompok 2 telah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, kita minta kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, karena kelompok 3 ini tadi sama materinya dengan kelompok 4. Nanti kalau ada pertanyaan, kelompok 4 juga boleh menolong atau membantu kelompok 3 untuk menjawabnya. Mana tahu ada tambahan atau bagaimananya. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Dina, Dini, dan Seren. Kepada Dina, Dini, dan Seren dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materinya. Kewajiban umat muslim terhadap muslim lainnya. 1. Kewajiban muslim terhadap muslim lain yang dalam sakaratul maut. Yang pertama, menghadapkan ke arah kiblat kalau memungkinkan. 2. Membacakan talqin. Orang yang sedang menghadapi kematian dianjurkan untuk melazimkan bacaan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sejumlah hadis menerangkan keutamaan ucapan kalimat tauhid sebagai kalimat terakhir yang diucapkan seseorang. Hal ini mudah dipahami mengingat kalimat tauhid merupakan kalam paling mulia.
Tidak ada kalimat yang lebih mulia dari kalimat tauhid. Oleh karena itu, Rasulullah menyebut pahala surga bagi mereka yang mengakhiri ucapannya dengan kalimat tauhid. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, bila seseorang mengalami sakaratul maut, hendaklah memperbanyak bacaan kalimat la ilaha illallah agar kalimat tauhid menjadi kalimat terakhir yang diucapkannya. Yang kedua, mengajak berbaik sangka pada Allah. Kewajiban muslim terhadap muslim lainnya yang telah meninggal dunia. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarga, yaitu memandikan, mengafani, menyalati dan menguburkannya. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa yang harus diperhatikan kondisi jenazah, yaitu seperti pejamkan mata dan memohon ampun kepada Allah atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badan dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Baiklah, sekian dari materi kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan kalau ada kelompok yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maini Nazifa dari kelompok 3 akan bertanya, kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Tadi kelompok 3 menjelaskan bahwa kita boleh mencium jenazah. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa kita dilarang mencium jenazah karena ditakutkan akan menetes air mata kita di dekat jenazah? Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Ya, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Seren. Kepada Seren, kita persilahkan. Baiklah, saya akan mewakili kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Maksud larangan mencium jenazah dan takut akan menetes air mata kepada jenazah adalah agar kita tidak mengotori jenazah dengan air mata. Makanya diganti kalimat itu dengan menyakiti jenazah. Kita boleh saja menangis ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia. Yang tidak diperbolehkan adalah meratapi jenazah atau menyesali kepergiannya. Sekian. Baiklah, hanya itu jawaban dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Apakah boleh kita menangis ketika ada salah seorang anggota keluarga kita yang meninggal dunia? Baiklah, pertanyaan dari Nisa tersebut akan dijawab oleh Aisyah. Kepada Aisyah, kita persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban dari pertanyaan kelompok 2 ialah kita boleh saja menangis ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia. Yang tidak boleh adalah meratapi jenazah tersebut atau menyesali kepergiannya. Apakah Nisa paham dengan jawaban dari kelompok kami? Baiklah, kami akan menutup sesi pertanyaan. Sekian diskusi atau penampilan dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penampilan dari kelompok 3 dan 4, maka sesi diskusi kita juga berakhir. Silahkan duduk sesuai dengan seperti sebelum diskusi kita mulai. Untuk materi kita pada hari ini sampai di sana. Tapi sebelum kita menutup
pelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan yang kedua yaitu bahwa tidak ada yang dapat melawan yang namanya kematian. Yang ketiga, kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Yang keempat, dalil tentang kematian yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 185. Dan yang terakhir yaitu kewajiban umat muslim terhadap muslim lain. Baiklah, hanya itu kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menambahkan kesimpulan dari SIPA. Yang pertama, kewajiban muslim terhadap muslim lain yang dalam sakaratul maut, yakninya menghadap ke arah kiblat kalau memungkinkan. Yang kedua, membaca talqin. Yang ketiga, mengajak berbaik sangka kepada Allah. Kewajiban muslim terhadap muslim lain yang telah meninggal dunia, apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburnya. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah, yaitu seperti berikut. Pejamkan matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah atas segala dosanya. Tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang terakhir, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Baiklah, hanya itu kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kesimpulan materi kita pada hari ini, bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita dan ada kewajiban kita terhadap orang yang telah meninggal. Oke? Untuk evaluasi pada hari ini, Ibu adakan melalui Google Form. Silahkan keluarkan HP-nya. Ya, Ibu kirimkan linknya di sana. Ya, silahkan jawab dalam waktu 10 menit. Soalnya ada 10. Jawab dalam waktu 10 menit. Dah? Hasilnya sudah nampak di sini ya. Ada peningkatan dari sebelum latihan sebelum kita lakukan, yaitu pada sesi pretest tadi. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ada lagi peningkatan pada nilai kita. Nah, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Ya, Ibu minta yang mengasih pendapat itu spontan 2 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, saya pada Senda ingin mengatakan kepada Ibu kalau pelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Kami mendapat banyak ilmu untuk hari ini. Mungkin hanya itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa kita terapkan materi kita atau pelajaran modelnya seperti yang kita buat seperti sekarang ini, dan kita tambah dengan hal-hal yang dapat memotivasi kita untuk melaksanakan yang namanya pembelajaran. Oke, untuk tindak lanjut silahkan hasil diskusi yang kalian buat tadi ya, silakan masukkan ke dalam LKPD yang telah Ibu buat dan sudah Ibu share linknya di grup ya. Silakan kerjakan nanti di rumah, bukan di sekolah ya. Dah, untuk minggu depan
materi kita adalah tentang penyelenggaraan jenazah itu sendiri. Dari semenjak memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Berarti kalau kita mengafani, menyolatkan, menguburkan, dan memandikan tadi, pasti ada mayatnya ya. Ya, siapa yang rela jadi mayat besok? Udah ada? Oh, belum ada yang mau menjadi mayat ya. Ya, mudah-mudahan materi untuk selanjutnya lebih mudah untuk kita pahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, kita tutup pelajaran dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.